Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Anggrani Hondre. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Saya dari kelas 11 MIPA Baluse. Pada video kali ini, saya ingin menjawab soal-soal tugas asesmen awal kognitif mata pelajaran Bahasa Indonesia yang di bawah bimbingan Bapak Radius SK Siburian SPD. Soal yang pertama, uraikan dengan singkat pemahamanmu terkait teks argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Jawabannya, teks argumentasi adalah tulisan yang dipakai untuk mengungkapkan kebenaran suatu pendapat yang didukung oleh fakta yang disampaikan secara logis dan objektif yang bertujuan untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca. Teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks non-fiksi yang berisi informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Teks persuasi adalah teks yang berisi saran, ajakan, himbauan, larangan, ataupun perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Soal yang kedua, bagian A. Uraikan cara membuat poster sesuai dengan pengalaman dan pengetahuanmu. Bagian B. Bagaimana membedakan poster dengan iklan? Jawabannya adalah bagian A. Cara membuat poster menurut pengalaman dan pengetahuan saya. Yang pertama yaitu menentukan ide, yang kedua menentukan topik dan tujuan, yang ketiga memilih kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan dalam poster, dan yang terakhir yaitu memilih gambar yang unik sehingga mudah untuk diingat. Bagian B, dalam iklan tidak memuat gambar dan isi teksnya cukup panjang, sedangkan poster didominasi oleh gambar dan foto. Pertanyaan yang ketiga, bisakah berita disajikan dalam bentuk vlog? Uraikanlah kelemahan dan kelebihan vlog. Jawabannya, berita dapat disampaikan atau disajikan dalam bentuk vlog. Kelebihan daripada vlog yang pertama yaitu dapat menunjukkan ekspresi, yang kedua lebih banyak yang menonton, dan yang terakhir dapat membangun hubungan yang lebih personal. Kekurangan daripada vlog yang pertama yaitu membuang-buang waktu, yang kedua ketergantungan, dan yang terakhir dapat menjadi sasaran empuk para netizen. Soal yang keempat yaitu bagaimana cara membedakan berita dengan teks lain. Jawabannya, di dalam berita terdapat atau terisi unsur 5W1H, yaitu what artinya apa, who artinya siapa, where artinya di mana, why artinya bagaimana, when artinya kapan, dan how artinya bagaimana. Sedangkan di dalam teks lain tidak mengandung atau tidak mempunyai unsur 5W1H. Soal yang kelima, setelah membaca sebuah cerpen, hal apa saja yang terlintas di pikiranmu? Unsur pembentuk atau ciri-ciri atau jenis? Mengapa? Pilihlah salah satu. Jawabannya adalah ciri-ciri cerpen. Ciri yang pertama, cerpen hanya berfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Yang terakhir yaitu latar ceritanya terbatas. Ciri-ciri cerpen dapat terlintas di pikiran saya ketika saya membaca cerpen, dikarenakan ciri-ciri cerpen dapat berperan aktif dalam cerpen karena dapat menyebabkan pembaca bisa membedakan sebuah cerpen dengan cerita lainnya, misalnya novel. Soal yang keenam yaitu mengapa resensi itu penting? Karena resensi dapat memberikan gambaran mengenai isi, tema, ataupun karakter dalam novel sehingga pembaca dapat membuat keputusan apakah masih ingin membaca novel tersebut atau tidak. Dan resensi juga dapat memberikan
pandangan kritis mengenai kualitas dan keunggulan dari karya sastra tersebut. Soal yang ketujuh, mengapa puisi itu unik? Jawabannya, puisi itu unik dikarenakan cara kerjanya yang menyampaikan isinya melalui gaya bahasa yang pada umumnya hanya dapat diketahui oleh penulisnya. Terlebih lagi ketika puisi tersebut disusun secara singkat. Soal yang terakhir yaitu bagaimana cara menikmati isi puisi? Jawabannya, cara untuk menikmati isi puisi yaitu dengan mendalami puisi, membacanya dengan hati, menyimak puisi dan arti, serta membaca puisi tersebut dengan nada yang sesuai dengan isi. Sekian dari jawaban saya atau penjelasan saya mengenai tugas asesmen all kognitif. Saya ucapkan terima kasih.